Bersama Miss Mary, bersama Miss Ri, Miss Mas Nadia, Miss Indira, Miss Apri. Selamat menyaksikan. Melihat banyaknya air di bumi, sebenarnya air itu dari mana sih? Buat adik-adik yang belum tahu, sebenarnya air kita itu dari mana sih? Sini biar Miss kasih tahu. Ternyata selama ini terjadi siklus air yang menjadikan air selalu tersedia di bumi. Air yang ada di sungai, laut, dan danau mengalami penguapan akibat panasnya sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara menjadi gumpalan awan, dan uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik air. Lalu, angin akan membawa awan ke dataran rendah. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Setelah itu, air hujan akan mengalir ke daratan rendah seperti ke sungai, danau, dan laut. Lalu, siklus tersebut akan terulang kembali sehingga air tak pernah habis di bumi kita. Oh, jadi itu alasan kenapa air tidak pernah habis di bumi kita. Wah, keren juga ya siklusnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana siklus air, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk melihat aktivitas manusia ketika menggunakan air setiap hari. Manfaat air yang paling utama adalah sebagai air untuk diminum. Setiap hari, manusia harus mengkonsumsi air putih agar tidak kehausan. Jika tidak minum air, tubuh akan terasa lebih berat, mudah lelah, dan tidak semangat. Faktanya, kita membutuhkan 70% air di dalam tubuh kita. Jika kita kekurangan air, maka tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik dan beraktivitas seperti biasanya. Atau mungkin tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Jadi, adik-adik harus wajib membawa minum kemanapun adik-adik pergi. Dan jangan lupa untuk minum setiap hari. Coba perhatikan, Miss Mary sedang apa? Ya, betul sekali. Miss Mary sedang mencuci piring. Mencuci piring merupakan salah satu aktivitas manusia yang dilakukan setiap hari. Jadi, kalau kita tidak mencuci piring, maka kita tidak akan punya tempat untuk makan dan minum. Jadi, kalian sudah tahu kan kalau manfaat air itu sangat penting untuk membersihkan benda-benda yang ada di rumah kita. Selain untuk mencuci piring, ternyata air juga bermanfaat untuk membersihkan bahan-bahan makanan yang akan kita kelola menjadi makanan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Miss Mary sedang mencuci sayur yang akan diolah menjadi makan malam. Nah, jika air tidak ada, bagaimana cara Miss Mary untuk membersihkan bahan-bahan makanan yang akan dimasak? Bukankah bahan makanan itu akan menjadi kotor? Atau makanan itu akan mengakibatkan penyakit seperti sakit perut dan penyakit lainnya? Jadi, air itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, misalnya seperti membersihkan bahan-bahan makanan seperti sayur, ikan, dan juga buah. Wah, Miss Mary sedang mencuci kain ya? Nah, adik-adik, salah satu aktivitas manusia yang memanfaatkan air adalah mencuci pakaian. Pakaian yang kita pakai setiap hari akan kotor dan bersih kembali karena adanya air. Jadi, salah satu manfaat air adalah untuk membersihkan pakaian kita. Nah, adik-adik, ternyata air itu memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sih? Yang pertama adalah mandi. Benar sekali. Ayo, siapa di sini yang belum mandi? Nah, adik-adik, tanpa kita sadari, ternyata setiap hari kita telah memanfaatkan air, yaitu mandi. Dan yang kedua,
cuci muka, dan sikat gigi. Nah adik-adik, selain mandi, ternyata kita juga memanfaatkan air untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Hal ini sangat bermanfaat bagi kebersihan tubuh kita. Nah, kalau misalnya tidak ada air, bagaimana kita bisa mandi? Bagaimana kita bisa mencuci muka dan menggosok gigi? Nah, di sini kalian sudah paham kan betapa pentingnya air di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga jika kita ingin membuang air kecil dan membuang air besar, kita membutuhkan air, bukan? Manfaat air bagi kesehatan tubuh kita selanjutnya adalah untuk mencuci tangan. Adik-adik tahu tidak betapa pentingnya untuk mencuci tangan? Nah, kalau misalnya tangan kita kotor, lalu kita makan makanan, waduh, bisa sakit perut tuh. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan betapa pentingnya untuk mencuci tangan. Jadi, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan ya. Adik-adik semua, di sini ada yang suka siram bunga tidak? Nah, seperti yang dilakukan oleh adik ini, dia sedang menyiram tanamannya menggunakan air. Wah, baik sekali ya. Lihat, bunga-bunga yang ada di pekarangan rumah sangat mekar dan subur. Jadi, salah satu manfaat air yaitu digunakan untuk menyiram pekarangan sehingga tanaman yang ada di pekarangan rumah menjadi subur dan indah. Itulah beberapa manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, setelah melihat video tersebut, kita sudah tahu kan, ternyata air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Selain manusia, ternyata makhluk hidup lain membutuhkan air loh. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Jadi, ternyata hewan ini setiap hari harus mengkonsumsi air. Tapi Miss, hewan kan tidak bisa memasak air minum. Jadi, hewan itu minum dari mana, Miss? Nah, jadi di sini Miss akan mengajak adik-adik sekalian untuk melihat video hewan meminum air. Dan ada juga beberapa hewan yang tinggal di air. Mari kita lihat bersama-sama. Ikan merupakan salah satu hewan yang membutuhkan air. Karena ikan hidup di laut, maka otomatis ikan tidak bisa hidup tanpa air. Nah, jika air tidak ada, maka ikan akan punah. Dan itu juga merupakan salah satu hal yang membuat manusia menjadi rugi. Baik itu nelayan dan juga manusia yang tidak dapat mengkonsumsi lauk pauk. Hewan selanjutnya adalah singa si raja hutan. Nah, ternyata singa yang ganas ini juga membutuhkan air loh. Coba lihat betapa hausnya singa ini. Nah, di sini juga ada burung yang sedang minum. Wah, segar sekali bukan? Ternyata air itu sangat bermanfaat ya. Hewan selanjutnya adalah kuda. Ternyata kuda juga butuh minum loh, karena kuda kan suka berlari-lari. Jadi cepat haus kan? Nah, yang selanjutnya ini adalah kucing. Kucing juga sebenarnya butuh minum, tapi di sini Miss memberi contoh tentang kucing yang dimandikan ya. Nah, jika tidak ada air, maka kucing peliharaan kita atau peliharaan yang lain tidak akan bisa mandi. Yang selanjutnya adalah kura-kura yang menikmati air hujan dan bebek yang sedang berenang. Tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita juga sangat membutuhkan air. Tanpa air, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis. Dan mereka tidak akan bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah. Coba lihat, seorang petani sedang menyiram tanamannya. Wah, sangat segar ya, buah pepaya yang siap untuk disantap.
Nah, selain pohon-pohon, ternyata bunga-bunga juga membutuhkan air loh. Karena para petani tidak bisa menyiram sawahnya satu persatu karena terlalu luas, jadi para petani memanfaatkan hujan dan juga kali untuk mengairi persawahan. Coba lihat betapa hijaunya sawah-sawah yang ditanam oleh para petani. Ini pasti akan menghasilkan padi yang berkualitas dan berasnya dapat dimasak dan disantap oleh manusia. Nah, di sini adik-adik sudah tahu kan betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Adik-adik, dengan senang hati, Miss ingin mengajak semua untuk lebih menghargai dan memanfaatkan air dengan baik. Ada banyak saudara dan orang tua kita yang sangat membutuhkan air, namun mereka tidak mendapatkan air sebanyak yang kita miliki. Tindakan kita yang selalu boros menggunakan air dan tidak bijak menggunakan air akan menyakiti hati para saudara kita yang sangat membutuhkan air. Kita harus bersyukur karena Indonesia memiliki air yang berlimpah. Jadi, mulai hari ini, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan selalu menghargai atas apa yang sudah kita nikmati. Miss akan memberitahu beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan air bersih. Yang pertama, membuat tempat penampungan air. Yang kedua, menggunakan air dengan bijaksana atau secukupnya saja ya. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Yang keempat, jangan mencemari sumber air. Dan yang terakhir, melakukan penghijauan. Adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan selamat menggunakan air dengan bijaksana. Jangan lupa minum air putih ya. Bye-bye.